Kota Solo, yang dikenal pula sebagai Surakarta, telah lama menjadi salah satu pusat kebudayaan Jawa. Di antara berbagai wawasan budayanya, batik menempati posisi istimewa. Di sudut-sudut kota, aroma malam yang hangat dari proses membatik tradisional masih terasa. Kampung-kampung seperti Kampung Batik Laweyan, di sebuah halaman yang dipenuhi oleh aroma malam panas, kami duduk dengan gugup di depan sehelai kain mori putih, dengan tangan yang sedikit bergetar saat menggenggam sebuah canting, yaitu alat sederhana namun sangat makna dalam dunia batik. Hari itu adalah pertama kalinya kami mencoba membatik, dan meski degup jantung dengan cepat, ada rasa penasaran yang mendorong untuk memulai membuat batik dengan canting tersebut. Dengan hati-hati mencelupkan ujung canting dalam malam cair yang mengepul hangat, kami mengangkatnya perlahan, lalu mendekatkannya ke kain mori putih tersebut. Setetes malam hampir jatuh tidak pada tempatnya, membuatnya panik. Sejenak goresan pertama akhirnya terukir tetapi tidak sempurna, agak berliku namun penuh makna. Kami tersenyum kaku, sementara tangannya masih sedikit terasa kaku akibat tidak sesuai dengan pola yang telah digambar sebelumnya. Beberapa tetes malam kembali menetes tanpa rencana, membentuk pola kecil yang tidak diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa dengan kami dari Merak Manis. Izin perkenalkan kembali, saya Hari Sudaryono dan saya sebagai HRD di Batik Merak Manis. Sebelum nanti kita bertanya jawab, sharing dan lain sebagainya, mohon izinnya saya akan memperkenalkan Batik Merak Manis terhadap Anda atau kepada Anda sekalian. Batik Merak Manis dimiliki atau dan didirikan oleh beliau almarhum Bapak Haji Bambang Slameto dan Ibu Hajah Sri Yuniati. Batik Merak Manis mulai eksis pada tahun 1980. Kemudian batik Merak Manis itu tidak serta-merta berdiri berkembang seperti saat ini, tetapi batik Merak Manis merangkak dari bawah, karena dalam sejarah perkembangan dunia tekstil di Indonesia, dengan adanya kemajuan teknik industri tekstil khususnya pada tahun-tahun itu mengalami kesulitan khususnya untuk batik karena datangnya perkembangan teknologi tekstil industri, sehingga batik agak terabaikan, agak terpinggirkan. Maka dipilihlah salah satu produk, yaitu dipilihlah batik tetapi tidak untuk fashion, yaitu untuk perlengkapan rumah tangga. Apa yang dimaksud perlengkapan rumah tangga yang non fashion itu adalah taplak meja tamu, terus kemudian taplak meja makan, kemudian spray, kemudian ada gorden dan lain sebagainya yang dengan kategori non fashion. Satu. Yang kedua, beliau membidik sasaran konsumennya dari strata ekonominya adalah ekonomi menengah ke bawah, sehingga dengan demikian Pak Bambang dan Bu Bambang sudah sepantasnya dan selayaknya untuk door to door, untuk mendekati masyarakat dengan strata yang kita sebut tadi. Lanjut, selama perkembangannya luar biasa respon dari konsumen batik khususnya yang non fashion tadi, sehingga berkembanglah Merak Manis, tetapi tidak meninggalkan apa yang disebut fashion, karena batik itu identiknya dengan fashion.
seperti itu. Terus dalam perjalanannya, ketika Pak Bambang dan Bu Bambang sudah dalam posisi bagus di Merak Manisnya, pada waktu itu di tahun 1990 sampai dengan tahun 2004 kalau tidak salah, itulah puncaknya Merak Manis. Kita ditaplak. Jadi kalau diprosentasekan untuk produk di Merak Manis itu 70% untuk perlengkapan rumah tangga, 30% untuk fashion. Sekarang kalau di 2004 ke bawah 85% di non fashion, yang 15% yang fashion. Waktu itu di 2004 ke bawah sampai 90, satu hari kita harus ada stok ideal kira-kira 2. Nyambung. Pertanyaan bagus sekali. Itu perlu Anda ketahui. Karena Anda, kenapa saya tekankan dari awal, karena sejarah. Anda kan waktu pasien ini ya, kita bisa sejarah kan gitu ya. Kita harus tahu ngopo ya. Nah itu kok mahal kan gitu ya. Pertanyaan kan kok bisa mahal gitu ya. Satu adalah pada proses. Apakah itu proses tanggung yang seperti Anda nanti lakukan? Dua, apakah dia mempunyai varian warnanya juga oke? Ketiga, apakah dia punya motif yang relatif sulit atau rumit untuk dikerjakan? Kalau tiga-tiganya itu dikerjakan identik dengan apa? Waktu proses pengerjaan relatif sama. Satu batik yang sifatnya itu full seperti yang kata kuliah itu bisa dikerjakan dari satu hari, satu minggu, 2 minggu, hampir 1 bulan. Karena ada proses pengulangan. Kain otomatis kain yang kualitas. Kita mengajunya adalah batik tulis, karena batik tulis identik dengan nyantik. Itu. Jadi yang menentukan harganya tinggi adalah satu prosesnya. Itu proses batik tulis apa batik cat. Kalau itu batik tulis sudah naik. Terus kemudian tingkat kerumitan motifnya bagaimana? Oh rumit, naik. Terus kemudian varian warnanya seperti apa? Oh bagus, naik. Kainnya jelas, kalau kain jelas tidak bisa dipungkiri karena mengerjakannya relatif sulit dan bagus. Masuk kainnya yang KW kan juga enggak maksud. Itu ya yang menentukan.